وصحبه ومن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang saya hormati para ustaz, para tokoh masyarakat, ketua takmir, panitia Ramadan, juga hadirin bapak dan ibu jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan, dan insya Allah rahmati dan Allah berkahi. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala berkah rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah, suatu kehormatan saya bisa hadir di tengah-tengah jamaah yang sangat luar biasa ini, tak istiqomah menjalani menapaki Ramadan di tahun ini di tengah suasana masjid kita yang alhamdulillah sangat megah, sangat luar biasa, dan menjadi ikon untuk perumahan Telaga Kahuripan. Lagi-lagi saya sering sampaikan, kalau saya ditanya Todi di Kahuripannya di mana, di belakang Masjid Raya. Jadi orang sudah tahu, kalau sudah tahu Masjid Raya, oh berarti ke arah Chandrawuka di sana. Kalau sebutkan di bawah 17 Chandrawuka, mungkin banyak yang nggak tahu. Tapi ketika disebutkan di belakang Masjid Raya Telaga Kahuripan, orang sudah di situ masjid yang megah gitu ya. Itulah kalau teman-teman bertanya saya suka sampaikan. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, tidak terasa kita sudah hampir mendekati penghujung bulan Ramadan tahun ini. Tentu tadi sudah sampaikan beberapa idea, beberapa keutamaan dari Ramadan. Panitia sudah memfasilitasi untuk salah satunya dalam mengadakan itikaf, dan sekaligus kita pun senantiasa kalau Rasulullah dan para sahabat soleh itu menyisihkan dengan baju, mengencangkan pinggang untuk senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan dalam meraih Ramadan yang terbaik di tahun ini. Berapa permainan Ramadan di penghujung barangkali kita sudah tahu, di tempat yang lain mudah-mudahan di sini tidak. Ternyata kegiatan tarawih sudah banyak mengalami kemajuan, sudah semakin maju. Yang awalnya mungkin penuh, karena sudah mulai maju. Mudah-mudahan itu bukan karena kemalasan kita, bukan karena menurunnya kualitas keimanan kita dalam rangka mempersembahkan Ramadan, tetapi karena memang ada aktivitas lain yang mungkin tidak bisa kita tinggalkan. Sedih bisa jadi ketika kita sampai di ujung bulan Ramadan, atau mungkin bisa jadi gembira, sebentar lagi Syawal akan segera tiba, kemenangan akan segera hadir. Ketika kita bersedih karena sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita, tapi pada hakikatnya akan lebih sedih lagi ketika Ramadan meninggalkan kita. Insya Allah Ramadan di tahun depan akan kembali. Tetapi yang paling sedih adalah ketika justru kita yang meninggalkan Ramadan. Mudah-mudahan Allah bisa mengabulkan doa kita bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini, tetapi tidak ada jaminan bahwa Ramadan di tahun depan kita masih bisa melaksanakannya. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, fenomena lain ketika di penghujung Ramadan mendekati bulan Syawal adalah adanya tradisi mudik. Nah, seperti yang disampaikan oleh pembicara tadi, bahwa mudik adalah sebuah tradisi di masyarakat kita yang mungkin entah sampai kapan akan tetap terjadi. Banyak para sejarawan mengatakan mudik itu ada sejak zaman Majapahit. Berikutnya adalah ketika kesenjangan antara desa dan kota ada, maka orang desa pergi ke kota dalam rangka perbaikan kehidupan, masa usaha yang akan kembali ke desa. Mudik dalam kamus besar bahasa Indonesia
Semua kita yang yang mungkin sedang merantau pasti suka dan sedang membicarakan kapan kita mudik. Termasuk saya, insya Allah mudah-mudahan memberikan keberkahan keselamatan juga akan mudik ke Ciamis. Mungkin yang lain kemarin saya dengan Pak Yusuf ketua panitia juga akan mudik katanya tanggal 5 tanggal berapa. Hampir semua kita akan mudik dan sudah ditentukan tanggal sekian, H-min sekian, H+ sekian sudah kita rencanakan mudik untuk tahun ini. Kalau kita lihat tadi saya dari barusan pribadi dari arah Sentul, banyak yang sudah mulai mudik. Salah satu fenomena yang luar biasa ketika kita mudik, saya lewat dari selatan itu yang kita bermotor itu udah bonceng 3 kan gitu ya, pakai bambu, ada kardus ya, bagus ya, ada kardus, macet. Itu bukan suatu rintangan, tetap ditempuh dalam rangka apa? Ingin pulang kampung, rindu dengan sanak dan keluarga di kampung, rindu dengan kampung halaman. Demi itu semua kita rela bermacet ria, kita rela mengumpulkan bekal jauh-jauh hari, beli oleh-oleh untuk kita bagikan kepada saudara kampung. Itu menegasikan bahwa memang kita adalah perantau. Semegah apapun rumah kita di rantau, rasanya tidak seindah ketika kita bisa mudik dan pulang kampung. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ini sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau perantau atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Di balik kata mudik dan pulang kampung secara zahir itu, sebenarnya sesuai dengan tema pada malam hari ini, sudahkah kita pun mempersiapkan mudik yang hakiki sesuai dengan konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita berasal dari Allah dan pasti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut mudik yang hakiki. Pertanyaannya adalah, yang pertama, jika untuk keperluan mudik zahir atau pulang kampung tadi kita persiapkan jauh-jauh hari dengan segala persiapan yang matang, sudahkah kita persiapkan hal yang sama untuk mengkumpulkan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal Allah sedang menyalir dalam surah Al-Kahfi ayat 110, barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal soleh dan janganlah menyempurnakannya. Renungan yang kedua, jika kita bisa membatalkan atau minimal menunda mudik zahir pada tahun ini, ada suatu halangan. Bisakah kita menunda kepulangan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah juga sudah mengingatkan kita dalam surat Al-A'raf ayat 34, dan setiap umat mempunyai ajal, dan apabila ajalnya tiba mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat apapun. Renungan berikutnya adalah, jika saat mudik zahir atau pulang kampung tadi kita sudah menyiapkan berbagai bekal untuk dibagikan kepada sama keluarga kita, sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk kepulangan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berbekallah dan sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Renungan berikutnya adalah, jika mudik zahir atau pulang kampung tadi kita bisa lakukan berkali-kali, bisakah setelah kita mudik ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa kembali ke dunia? Allah menyampaikan, demikianlah keadaan dalam rangka
sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Apa ya Allah? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Renungan berikutnya hadirin, jika kita akan mudik zahir atau pulang kampung yang disebutkan tadi, kita sangat rindu, senang dan gembira. Apakah perasaan yang sama ada ketika kita sewaktu waktu harus mudik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berfirman, sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik, dan inilah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Di ayat yang lain, sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang engkau alami. Itulah beberapa renungan kita di Korea mudik pulang kampung adalah baik, apalagi kalau kita sisipkan dengan niat silaturahim, karena kita sudah tidak menyaksikan lagi hikmah dari silaturahim yang kita lakukan. Tetapi jangan juga dilupakan, ada mudik yang hakiki, yang tentu semuanya harus kita persiapkan sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu datangnya kapan, bentuknya seperti apa, dan dalam keadaan apa kita harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap tidak siap, suka tidak suka, kepastian itu pasti datang. Yang jelas Allah sudah siapkan di sana surga dan neraka. Bagi orang yang punya bekal hidup yang sesuai dengan syariat yang sudah Allah janjikan dan tentukan, tentu tempatnya dari surga. Tetapi bagi orang yang lalai, kita yang lalai, yang mengabaikan kita semua, Allah juga sudah tentukan tempatnya di neraka. Mudah-mudahan momentum Ramadan adalah bagian kita untuk senantiasa menyiapkan bekal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.